Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa IDAKU jurusan MBS, Magister Bisnis Syariah ya, yang sama-sama Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan hari ini tanggal 23 Oktober, insyaallah materi ini akan diupload tanggal 23 Oktober 2020 untuk pertemuan yang kedua, insyaallah. Karena pertemuan pertama sudah disampaikan oleh guru kita semua, Kiai Haji Sobri M. Rizak. Saya insyaallah menggantikan beliau untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan mengampu mata kuliah filsafat ilmu. Nah, perkenalkan, nama saya Rizky Aminullah, diamanahkan dari Al-Quran di Biro Litbang, dan hari ini kita akan diskusi tentang filsafat ilmu pengantar. Ini bahannya ya, ada 3 hal yang akan kita diskusikan ke depannya. Yang pertama tentang ontologi, yang kedua tentang epistemologi, yang ketiga tentang aksiologi. Nah, namun biasanya kita tuh akan semangat belajar jikalau kita tahu apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat hidup kita. Jadi pertanyaan mendasarnya, ini kita belajar filsafat ilmu buat apa sih, kan begitu ya. Kita tuh belajar ilmu filsafat itu untuk apa? Kalau ini nggak dapet, maka biasanya kita semua jadi agak disorientasi dalam belajar atau dalam mengikuti kuliah apapun itu. Nggak cuma filsafat ilmu, tapi semuanya. Sebelum kita masuk kepada 3 bahasan ini, yang akan lebih kurang ya 9 pertemuan ke depan, kita akan ulas satu persatu secara umum materi pertama, kedua, dan ketiga ini. Maka izinkan ya, saya untuk sedikit mengkonstruk tentang apa sih urgensi filsafat ya dalam pengetahuan ataupun dalam satu bidang keilmuan. Izin saya geser. Nah, saya buat scene setting. Ya, scene setting itu, coba teman-teman bayangkan ada seorang pengendara mobil gitu. Ini mobil, mohon maaf saya bukan jago gambar. Kemudian di jalan, kemudian dia berhenti di tengah jalan untuk beli seblak. Kebayang ya, mahasiswa? Jadi jalannya boleh jalan mana saja. Tapi kan nggak mungkin jalan tol juga kan? Kan nggak mungkin di jalan tol itu ada orang jualan seblak. Dia pasti berhentinya di rest area. Nah, kita anggaplah di jalan dongkal, depan IDAKU. Ada mobil lewat, kemudian dia berhenti tuh di seberang tukang seblak. Ya, berhentilah dia di sini. Dan dia nggak berhenti, dia kemudian nggak turun dari mobil, dia buka jendela, seperti halnya drive-thru. Ya, kalau drive-thru di waralaba kan keren tuh ya, ada drive-thru-nya. Ini nggak. Dia berhenti di pinggir jalan, kemudian dia buka jendela dan bilang, "Bang, seblak 2, nggak pedes." Oke. Setting scene-nya begitu, setting scene-nya begitu, setting forumnya begitu. Nah, kira-kira pertanyaan pertamanya adalah, apa yang Anda pikirkan tentang pengendara mobil? Ya, yang pertama, ini dia. Apa yang Anda pikirkan tentang pengendara mobil? Ini pengendara mobilnya yang ini. Ya, ini pengendara mobilnya. Yang kedua, apa yang Anda pikirkan tentang penjual seblak? Oke, ini penjual seblaknya. Lalu apa sih hubungannya simulasi ini dengan pembelajaran filsafat ilmu? Nanti kita akan lihat. Ternyata masing-masing kita punya pemikiran yang beda tentang pengendara mobil dan juga tukang seblak. Ada yang bilang, ini pengendara mobil kayaknya nggak tahu aturan. Boleh, ya kan? Ini kayak tukang seblak nggak mau rugi. Boleh. Kemudian ini kayak tukang seblak ini bukan orang Ketapang deh gitu. Ini kayaknya pengendara mobil bukan orang asli Ketapang deh. Boleh. Nah, kemampuan kita untuk menuliskan berbagai macam pertanyaan di sini, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, itu
akan mempengaruhi seberapa besar kita bisa memikirkan secara filosofis suatu kejadian. Ya, jadi seakan-akan tidak cuman kejadian yang hanya menimbulkan gerutuan, menimbulkan sebuah emosi, menimbulkan sebuah kecaman, tapi dia meruntut sampai bawah. Dia akan menganalisa nggak cuman pengendara mobilnya, tapi juga tukang sebelahnya. Tapi apakah ia cuman 2 orang ini saja yang akan bermain dalam setting ini? Oh enggak. Ternyata di belakang pengendara mobil ini sudah ada pengendara motor. Oh, oke. Kira-kira pengendara motornya gerumel nggak? Di belakang pengendara motor ternyata juga lagi tuh orang naik sepeda. Di belakangnya lagi tuh ada tukang bakso, bawa gerobak bakso. Di belakangnya lagi tuh ada mobil parektor ya. Ada mobil parektor yang mobil Ustadz Sani. Nah, kira-kira apakah kemudian scene setting ini hanya berhenti dengan supir mobil, tukang seblak? Tidak ternyata. Maka dia akan muncul tuh ke penilaian mobil di belakangnya, penilaian motor di belakangnya. Ini tadi bukan mobil ya, ini motor, maaf, ini sepeda. Ini motor, ini sepeda. Oke. Ini tukang bakso, ini mobil Pak Rektor. Nah. Kalau kemudian kita sudah terbiasa berpikir panjang, ya, baik itu nggak cuman kejadian yang wujud saja di sini, tapi juga masuk ke sini, masuk ke pengendara motor, masuk ke pengendara sepeda, masuk ke penjual bakso, masuk ke mobilnya Pak Rektor, maka sesungguhnya kita sudah terlatih untuk berpikir secara filosofis. Dan nanti ternyata masing-masing setting ini nih, dia punya solusi, 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 dia punya solusi. Kira-kira begitu loh. Nah, filsafat ilmu itu akan mengajarkan kita untuk bisa berpikir secara dalam, dan dia punya keajegan dalam berpikir. Tape ya, mudah-mudahan contoh pertama ini teman-teman semua sudah membayangkan. Nah, oke, sekarang saya masuk kepada contoh yang kedua. Dan nanti kalaupun saya minta untuk dibuatkan satu contoh soal yang teman-teman nanti harus buat sendiri, jangan difikirkan ini adalah tugas yang memberatkan. Sederhana saja. Tape ya, ini contoh yang kedua. Contoh 2. Carilah hubungan. Hubungannya bisa apa saja. Ya. Misal ya, yang pertama, orang yang sering makan maka gemuk. Mohon maaf, kameramen Pak Gozali namanya ya. Ya. Berat badan berapa? 70. Suka makan nggak? Suka makan, oke. 70 suka makan. Saya, berat badan saya berapa kira-kira, Mas Gozali? Tebak. 75, enggak ya, droplet. Berat badan saya 62. Suka makan? Iya, suka makan. Pertanyaannya, apakah orang yang sering makan maka gemuk? Nah, ini satu hubungan yang saya sudah contohin. Tinggal teman-teman nanti di rumah coba cari hubungan-hubungan yang lain yang menurut teman-teman semua para mahasiswa ini bisa dijadikan satu gagasan, suatu pendapat begitu ya. Contoh lagi yang berikutnya. Biasanya orang kaya itu gemar menabung. Iya, suka pernah dengar begitu ya? Orang kaya itu suka menabung. Saya kasih tanda tanya di belakangnya, karena ini suatu statement yang belum tentu benar. Contoh berikutnya. Ya. Mohon maaf ya, saya suka banyak ngasih contoh biar kebayang. Nah.
Orang yang punya iPhone itu orang kaya. Tanya-tanya lagi. Saya sudah ngasih 3 contoh. Nanti teman-teman, para mahasiswa IDAKU, silakan buat saja 1 contoh saja hubungan yang seperti ini, pernyataan yang seperti ini, dan silakan nanti di upload statementnya, ya, bisa di Microsoft Word atau di Excel atau apapun itu di e-learningnya IDAKU. Ya. Nah, saya akan coba dalami satu saja. Apa yang membedakan kita, orang-orang yang sudah belajar filsafat, dengan yang kemudian dia belum belajar filsafat. Nah, filsafat itu akan membuat satu statement itu dia bernilai empirik, rasional, dan dia berdasar. Empirik itu artinya bisa dibuktikan, masuk akal, ada dasar. Kita kupas yang mana ya? Oke lah, poin makan. Kita kupas poin makan. Apakah makan yang banyak akan menyebabkan gemuk? Untuk kemudian statement ini bernilai keilmuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka seharusnya kita melakukan penelitian terhadap 2 aktivitas ini. Ada orang yang pertama, ini orang yang kedua. Sama-sama makan, sama-sama makan. Cek nanti berat badannya. Ini berapa kilo, ini berapa kilo. Kemudian pantau dia selama 1 bulan. Cek hasilnya setelah 1 bulan. Berapa kilograman. Kalau kemudian ternyata setelah 1 bulan berat badannya bertambah, ini pun bertambah. Misalnya sebelumnya 60 jadi 65, ini 60 jadi 69 misalkan. Maka kita sampaikan bahwa seakan-akan ia dengan makan akan jadi gemuk. Tapi nanti ketemu nih, ada orang yang ketiga yang makan juga, awalnya 60, tapi setelah 1 bulan ternyata berat badannya nggak bergerak, cuma 60 saja. Artinya teori yang mengatakan bahwa makan itu akan berbuah gemuk tidak berlaku untuk orang ini. Dan kalau sudah seperti itu, maka dasar keilmuan kita terkait dengan teori makan menjadi gemuk itu tidak valid. Nah, itulah yang akan membuat seseorang yang sudah belajar filsafat, yang sudah belajar tentang filsafat ilmu, tidak asal menyimpulkan suatu teori, tidak asal menyimpulkan suatu statement, suatu pertanyaan, tanpa kemudian dia bisa menurunkan mana bukti empiriknya, mana bukti rasionalnya, mana kemudian dasar hukumnya. Dan tugas yang tadi ini, ya, tugas hubungan ini ada baiknya kemudian, ada baiknya ya, bukan berarti wajib. Ada baiknya teman-teman nanti memposting juga dengan uraiannya. Misalnya, apakah emang orang kaya itu suka menabung? Ataukah orang yang menabung itu pasti kaya? Oke, buat itu rumusannya. Nah. Ataukah apakah orang yang punya iPhone itu pasti orang kaya? Apakah orang kaya juga pasti punya iPhone? Misalkan gitu. Nah, ini hal-hal yang sifatnya filosofis yang nanti akan membantu kita semua, apapun kita punya pekerjaan, apapun kita punya mata kuliah ataupun jurusan, maka filsafat ilmu itu menjadi satu pondasi untuk kita bisa belajar ke depan lebih baik lagi. Tapi ini pengantar, satu tugas saja, sederhana tugasnya, cukup buat satu hubungan dan kemudian dijadikan, kalau bisa diurai silakan diurai seperti ini.
Kalau tidak ada uraian, nggak apa-apa, dibawa santai saja. Mudah-mudahan bisa memancing teman-teman semua untuk mulai berpikir, oh ini ternyata rumusan baru, oh ini nggak rumusan baru. Tapi kita cukupkan dulu pertemuan kedua ini dengan sama-sama ucapan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.